Halo juga semuanya, kembali lagi di program Kominfo ini ya, di Sigma Siaran Digital Manajemen. Hari ini saya sebagai narator Sawanela Zaraswadi dari Departemen Kominfo ingin membahas departemen-departemen yang ada di Himabin ya, Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis, dengan narasumber pertama dari Departemen SDM ya, Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, kakak boleh perkenalan diri kakak, namanya siapa, dari divisi apa? Oke, boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Diani dari perwakilan dari Departemen PSDM. Gitu. Halo, Kak Diani ini dari Departemen PSDM ya. Dari divisi apa sih Kak? Dan juga boleh gak Kak diceritain kesibukan kakak selama di PSDM itu apa aja gitu, biar teman-teman yang lihat juga tahu nih. Oke, boleh. Sebelumnya aku dari anggota PSDO. Nah, aku pengen cerita sedikit kali ya tentang PSDM dan juga beberapa prokernya gitu ya. Oke, PSDM sendiri itu adalah salah satu pengembangan sumber daya masyarakat, khususnya kalau misalnya di kampus ini terus dengan mahasiswa administrasi bisnis ya. Nah, kita tuh ada dua divisi, ada divisi MIKAT dan juga ada divisi PSDO. Nah, kalau MIKAT sendiri itu lebih ke menyalurkan teman-teman atau mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat. Nah, kita ada salah satu proker yang sekarang lagi jalan juga ya teman-teman. Ya, kita ada proker yang namanya tuh pengelolaan mahasiswa yang mempunyai karya ilmiah. Itu di Desember nanti. Jadi prokeran itu kita bakal ngumpulin beberapa karya ilmiah, khususnya anak-anak mahasiswa administrasi bisnis ya, yang nanti akan kita up, entah nanti jadi artikel atau mungkin nanti kita up di Google Drive biar teman-teman yang lain juga bisa baca karya ilmiah dari teman-teman yang udah upload di situ gitu. Iya. Nah, terus kita bahas tentang PSDO kali ya. Nah, kalau PSDO sendiri dia tuh lebih ke pengembangan soft skill dan juga hard skill dari mahasiswa. Nah, ada beberapa prokeran yang udah jalan gitu ya. Kemarin juga ada LDKM, terus ada OSJUR juga kemarin. Iya, betul. OSJUR juga kemarin acaranya lumayan meriah ya. Ya meriah banget ya buat OSJUR Himabi gitu ya, sampai ada apa? Kumbana. Betul, itu juga salah satu dari prokeran PSDM. Ya. Nah, kita juga lagi berjalan program yang namanya Dislit. Oh, Jadi Dislit itu kita adain di sebulan sekali. Itu biasanya tiap angkatan tuh berbeda-beda. Misalnya di bulan ini tuh di angkatan 2025 kemarin tuh. Nah, di Dislit ini tuh kegiatannya lebih ke ngobrol aja, kita sharing. Kita ada sharing tentang buku yang kita baca, terus juga sharing masalah-masalah mahasiswa, apalagi kan tahun 2025 ini mahasiswa baru ya. Kadang mahasiswa baru bingung pakai apa coba? Ya, pasti bingung segalanya bingung. Betul, dari pengenalan kampus gitu kan, masih bingung kayak ini kalau ada masalah ini harus kemana nih? Nah, itu biasanya diobrolin pada saat kita lagi di SLIM. Nah, terus kayak gimana sih caranya bikin makalah yang benar? Karena kan di semester 1 banyak bikin makalah, benar? Ya, betul. Nah, itu di obrolinnya atau kita sharingnya ya di acara Dislit itu gitu. Jadi Dislit itu acara Himabi dengan angkatan gitu. Kemarin sama angkatan 2025 mereka juga seru sih, mereka kayak ngobrol-ngobrol, nanya-nanya gitu ya tentang kampus, karena kan mereka baru masuk di kampus semester 1 gitu, masih pada bingung gitu. Mungkin itu acara Dislit gitu. Nah, nanti juga kita bakal ada acara yang akan datang, itu namanya One Day with Himabi. Apa tuh Kak? Boleh dijelasin nggak Kak? Kalau One Day with Himabi ini tuh khusus anak-anak Himabinya aja nih. Kita bakal kayak ada sharing, ada evaluasian juga yang tujuannya adalah untuk meningkatkan soft skill, hard skill dari anak-anak mahasiswa bisnis gitu. Oh, keren banget ya Kak ya. Berarti yang salah satunya itu program Dislit itu jadi kayak sharing session antara mungkin cutting dan juga ada tingkat ya. Betul. Biar bonding juga. Iya, benar nggak sih? benar, biar makin akrab juga. Jadi kalau misalkan adik tingkat tuh mau masuk Himabi udah tahu dengan udah masuk gitu. Nah, ngomongin soal PSDM ya, kayak PSDM sendiri itu kan pengembangan sumber daya masyarakat nih. Pengembangan ya Kak, kalau dengan kata pengembangan itu pasti ke apa namanya tuh? Personal branding nih. Menurut Kakak nih ya. Menurut Kakak itu personal branding itu apa sih, dan juga kenapa mahasiswa khususnya gitu ya
administrasi bisnis itu penting untuk personal branding? Oke, sebenarnya personal branding itu lebih ke gimana kita ngebentuk diri kita dilihat oleh orang lain gitu ya. Orang lain itu mandang kita seperti apa. Nah, kalau personal branding apalagi khususnya untuk mahasiswa universitas bisnis itu sangat banget penting. Selain karena kan kita juga masuknya sosial ya. Terus juga kita pasti bakal masuk ke dunia yang lebih profesional di dunia kerja. Nah, itu pasti sangat penting. Nah, aku mungkin bakal share sedikit tips kalian gimana sih caranya ngebangun personal branding yang baik di mata orang gitu kan ya. Ilmu nih ilmu ya, dengerin ya. Nah teman-teman ya nih, boleh Kak dilanjut lagi Kak langkah awal personal branding. Oke, yang pertama adalah kenali diri atau self assessment. Kita tuh harus tahu dulu nih bakat kita tuh apa sih gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita mau buat bisnis yang cocok untuk kita tuh apa gitu. Jangan sampai kita tuh FOMO, orang jualan A, pengen ikutan deh jualan A, banyak yang kayak gitu. Iya pasti. Karena kalau misalnya FOMO itu biasanya nggak akan lama. Makanya kita harus kenalin diri sendiri. Kalau misalnya ternyata kita suka fashion nih, nah berarti kita harus mendalami. Jadi bukan cuma ikut-ikutan orang, tapi mendalami nih fashion itu seperti apa, yang lagi naik kayak gimana, atau pemilihan bahan yang baik itu atau gimana gitu. Terus sekarang kan lagi populer sama Gen Z, betul? Betul, Gen Z. Iya. Nah, kita juga harus mendalami Gen Z itu seperti apa sih fashionnya gitu. Kalau misalnya kita mau ngebangun di fashion gitu ya. Pemilihan warna, karena kan ada yang cewek kue lah. Iya bener. Cewek bumi. Iya, terus cewek mamba juga. Nah, itu kita harus mendalami hal-hal kayak gitu juga. Iya. Terus kita juga harus tahu nilai apa nih yang kita bawa gitu. Misalnya kita bagus nih di public speaking kita, ya kita dalami itu. Terus kita juga harus apa ya? Pokoknya banyak belajar deh gitu. Jangan cuma ikut-ikutan orang atau FOMO gitu. Nah, yang kedua adalah kita harus tentuin core message kita. Nah, kayak misalnya kita tuh tertarik kemana gitu. Misalnya kalau mahasiswa administrasi bisnis, kita bisa terjun ke marketing digital, ya kayak gitu. Jadi kita harus tentuin dulu core message-nya di mana, baru cari tahu tentang hal itu, gitu. Terus yang pasti adalah konsisten, benar nggak? Ya benar, konsisten. Tapi kalau dalam bangun usaha itu pasti ya konsisten tuh paling kayak, kadang suka, males gitu ya. Makanya konsisten tuh paling penting gitu. Paling penting, karena biasanya kita mau ngebangun apapun, kalau misalnya di awalnya udah menggebu-gebu nih semangat banget, tapi ternyata di tengah-tengahnya udah males, udah nggak konsisten, nah itu biasanya udah mulai down lagi, itu personal branding kita udah nggak naik lagi. Iya betul. Ya kayak, nah platform yang untuk mengembangkan personal branding itu biasanya yang paling terkenal ya, sepertinya ya satu dunia juga tahu gitu ya, LinkedIn gitu ya. Nah, menurut kakak nih ya, menurut kakak itu gimana sih cara kayak bangun portofolio, CV gitu, ini tuh biar kayak menarik gitu buat HR dan juga yang lain gitu. Boleh, mungkin kalau sekarang karena kita dunianya udah media sosial kali ya, selain di LinkedIn kita juga bisa bangun personal branding kita di Instagram. Bener. Jadi sekarang udah nggak zaman tuh kita harus estetik doang. Justru banyak banget kan sekarang konten kreator yang udah ngebangun personal brandingnya di platform Instagram ataupun TikTok gitu ya. Entah dia bikin ada in my life, dia ceritain kegiatan dia kayak gimana. Kalau misalnya kita sebagai mahasiswa administrasi bisnis, kita juga bisa ceritain kan kita kuliah belajar apa aja sih gitu. Atau mungkin mau sharing ke teman-teman tentang bikin video tentang jualan misalnya, karena kan kita bisnis ya. Bikin day mulai tentang jualan itu juga bisa jadi salah satu personal branding. Tapi kalau misalnya kita pengen lebih profesional gitu ya, kita bisa membangun personal branding itu di LinkedIn. Nah, LinkedIn ini salah satu platform digital yang biasanya digunakan oleh HR kalau kita mau lamar kerja gitu ya. Nah, isinya tuh nggak harus pengalaman kita kerja, tapi isinya tuh bisa pengalaman organisasi atau mungkin kelebihan atau soft skill atau hard skill yang kita punya, itu juga bisa dimasukkan. Nah, mungkin sedikit tips kali ya untuk gimana kita ngebangun personal branding di LinkedIn. Itu kita bisa dari foto profile. Foto profile itu penting banget. Jadi jangan asal gitu ya. Karena biasanya HR tuh ngelihat dari foto profile kita tuh profesional atau enggak. Apalagi sekarang udah banyak banget AI, bener nggak? Iya bener Kak. Aduh, betul itu AI ya salah satu
yang bener-bener pasti Gen Z juga tahu gitu ya. Apa-apa pasti lihat ChatGPT gitu. Betul. Tugas-tugas ChatGPT gitu ya. Betul. Jadi kita sebenarnya kalau misalnya gak ada budget atau misalnya jauh kemana-mana gitu ya, kita bisa foto di rumah yang penting rapi. Nanti sisanya kita tinggal serahin aja ke AI gitu, yang penting rapi, terus juga pencahayaannya bagus, itu juga salah satu hal yang penting gitu ya untuk foto profil yang profesional. Terus yang kedua adalah headline yang jelas dan menarik. Kalau misalnya di link itu ada tulisan yang kita harus masukin headline. Iya, Jangan cuma tulis mahasiswa administrasi bisnis, jangan kayak gitu. kurang menarik ya kan? Kurang menarik, makanya kita harus masukin kayak misalnya bisnis administrasi student marketing antusias gitu. Jadi lebih menarik gitu untuk HR. Terus juga yang selanjutnya adalah kita tulis siapa kita nih. Ya, misalnya kita mau masuk ke dunia konten, yaudah kita tulisnya kita sebagai apa, misalnya konten kreator atau misalnya bisnis digital atau hal-hal kayak gitu kita harus masukin. Terus kita juga harus tulis juga kita tertarik di bidang apa nih. Kalau misalnya kayak tadi bisnis digital ya kita masukin juga di situnya, dicantumin bisnis digital gitu. Terus pengalaman singkat itu penting banget. Misalnya kita kayak kita nih, kita udah masuk Himabi, kita boleh ceritain sedikit tentang di Himabi itu seperti apa gitu. Misalnya kita pernah menjadi ketua pelaksana program apa, itu dicantumkan di situ. Jadi ya menurut tentang pengalaman kayak kerja gitu kan biasanya orang-orang ya kalau CV aduh gimana ya gak ada pengalaman kerja tapi pengen lamar kerja gimana ya. Tuh jadi ya buat teman-teman gitu yang mungkin belum dapat pekerjaan, boleh tuh kalau kalian ada organisasi tuh masukin gitu pengalaman organisasi kalian tuh di CV kalian ya. Betul. Tadi juga ada kayak organisasi. Nah, kalau misalnya kita nyantumin kayak di organisasi itu, jangan cuma nyantumin kayak ketua pelaksana program ini, misalnya program A. Jangan cuma kayak gitu, tapi kamu jelasin kayak sebagai ketua pelaksana tuh tugasnya ngapain aja gitu, biar si HR tuh lebih tahu gitu. Dia tuh ternyata udah punya pengalaman sebagai ketua pelaksana, ngapain aja, hambatannya apa deh. Karena kan sebetulnya yang HR lihat tuh gimana kita problem solving kita gitu ya. Nah, itu bisa dijelasin gitu di situ. Itu salah satu. Terus juga kita juga harus ada sedikit konten kalian entah video atau gimana untuk membangun personal branding di LinkedIn gitu sih paling kalau untuk di LinkedIn. Baiklah. Kalau untuk portofolio kan mungkin bisa lebih diperjelas lagi nih ya. Kakak yang tadi CV. Kalau untuk portofolio itu gimana Kak, biar kayak lebih menarik kali ya. Ya, Lebih profesional dan juga lebih menarik. Nah, sekarang kan kita banyak banget AI ya. Canva itu udah bisa diakses dengan gratis juga. Nah, biasanya kalau kita bikin portofolio itu kan di Canva ya. Nah, itu bisa diakses juga, banyak banget template-template yang lebih menarik. Makanya harus diulik. Pokoknya kalau misalnya mau bikin portofolio yang menarik, kita harus ulik nih desain-desain mana yang kira-kira cocok sama kita. Jangan sampai kita anak bisnis tiba-tiba desainnya astronot, kan gak nyambung ya. Gak nyambung kan. Nah, makanya kita harus sesuai juga sama format, terus juga fotonya cari yang relevan, terus juga ceritain kontribusi yang jelas kayak tadi aku jelasin di awal. Terus juga fokusnya tuh ke hasil gitu, jangan cuma tugasnya ngapain tapi hasilnya apa gitu sih kalau itu untuk portofolio. Baiklah Kak. Kakak itu kan dari departemen PSDM divisi PSDO ya. Nah, berarti kan mengembangkan organisasi nih ya Kak ya. Menurut Kakak itu tantangan terbesar gitu dalam menghadapi untuk mengembangkan organisasi itu apa sih Kak? Oke, tantangan pertama mungkin dari jadwal kuliah ya, karena kan kita beda-beda kelas gitu ya, jadi kadang suka bentrok untuk kumpul gitu. Terus yang kedua adalah kita tuh lagi dihadapi dengan masalah yang orangnya tuh malas buat kumpul karena temannya nggak ikut. Nah, itu kesel banget kan? Kesel banget. Nah, cara kita biasanya kita ngobrolin dulu sih sebenarnya apa sih masalahnya, kenapa sih satu teman gak ikut tuh jadi ke bawah-bawah gitu. Biasanya kita ngobrol dulu, terus kita biasanya kayak memberi motivasi lah biar gak terlalu bergantung sama orang lain. Hal itu sih biasanya tantangan-tantangan yang ada di PSDM gitu. Jadi itu tantangannya ya Kak. Nah, lanjut ya Kak ya. Kalau dari apa namanya tuh prestasi akademiknya, itu
gimana ya biar jadi bagian dari personal branding si prestasi akademik itu. Oke, yang pertama kita harus jaga banget IPK kita tuh harus konsisten. Iya pasti. Tiap semester tuh jangan sampai turun, kalau bisa naik gitu. Ya, makanya biasanya di semester 1 tuh kalau IPK-nya udah tinggi itu agak sulit ya. Iya. Tapi kalau misalnya IPK-nya masih standar gitu ya, nah biasanya kita di semester selanjutnya itu bisa naikin IPK kita gitu. Biar personal branding kita tuh kelihatannya orangnya tuh giat gitu. Terus ya kan balik lagi ke konsisten kan. Iya Jadi betul. IPK-nya bakal naik. Terus juga kita harus aktif banget nih di kelas. Iya. Banyak banget orang yang sebenarnya tuh dia tahu nih jawabannya apa tapi malu gitu untuk Iya, ngobrol kan. iya. Nah itu kalau bisa gitu kalian tuh lebih aktif lagi di kelas karena itu juga Iya. salah satu cara kita untuk ngebangun personal branding diri kita. Jadi kan orang-orang mandang kita seperti apa itu dari keaktifan di kelas juga kan. Kalau Iya, misalnya betul. diem aja ya berarti personal branding kita nggak kebangun gitu. Jadi kita ngeliatnya orang dia biasa aja diem terus gitu di kelas. Iya, iya. Tapi kalau misalnya kita aktif, personal brandingnya juga pasti makin kencang. Ya kan? Betul. Gitu. Nah, banyak juga ya mungkin ya dari mahasiswa-mahasiswi gitu ya. Dia tuh mungkin saking introvert introvert dan juga pemalu gitu ya. Jadi tidak aktif juga di kelas gitu ya kayak. Bahkan juga ada juga beberapa mahasiswa-mahasiswi itu masuk organisasi itu ya POMO tapi dia juga nggak aktif karena apa? Karena ya itu pemalu gitu. Jadi itu juga udah termasuk personal brandingnya itu kurang ya kayak. Betul. Iya ya kayak. Nah, jika prestasi akademik itu lebih ke nilai tambah yang memperkuat personal branding itu, jadi selain IPK dan keaktifan itu mungkin ada tambahan lagi gak kak? Oke, mungkin kalau misalnya di dunia mahasiswa gitu ya, di dunia kuliah, kita juga bisa nambahin aktif di beberapa kegiatan hima atau ikut volunteer, terus juga kayak ada seminar-seminar gratis kan, kita juga bisa ikut itu, karena itu juga bisa mempelajari karena kan kita tuh mengenali diri sendiri tuh susah ya. Makanya kita tuh harus ikut seminar-seminar biar kita tuh lebih tahu, oh ternyata kita tuh lebih condong ke mana sih gitu. Nah itu dengan ikut seminar-seminar atau jadi volunteer karena kan banyaknya kegiatan kampus yang membutuhkan volunteer, kita juga bisa ikut itu. Nah kalau misalnya tadi pengen bahas dikit tentang introvert kali ya. Sebenarnya orang-orang yang introvert sama extrovert tuh lebih ke gimana kita nge-charging energi kita. Jadi bukan introvert tuh jadi karena kita tuh malu jadi kita introvert, sebenarnya bukan itu. Kalau introvert tuh lebih orang yang gimana caranya nge-charging energinya. Atau kalau biasanya orang introvert tuh nge-chargingnya lebih lama, makanya mereka tuh susah gitu kalau untuk kumpul sama orang-orang banyak. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada introvert dan extrovert. Teman-teman harus percaya diri, harus berani mulai. Karena kalau misalnya kayak di kelas aja kita aktif di kelas, kalau kita udah pernah mulai untuk nanya atau untuk aktif di kelas, itu tuh kedepannya juga pasti bakal terus-terusan bakal lagi gitu. Iya, Jadi iya. nggak akan malu-malu lagi gitu. Jadi intinya buat teman-teman semua mungkin ini pesan terakhir kali ya. Iya. Pesan terakhir mungkin lebih percaya diri aja. Terus juga harus berani mulai entah apapun, entah ikut seminar atau misalnya aktif. Contoh kecilnya aktif di kelas aja ya. Kita harus mulai dulu nih. Itu salah satu cara kita mengembangkan diri kita. Gitu. Iya, keren banget ya kak ya. Nah jadi ya teman-teman ya ternyata banyak yang salah sangka ya introvert itu pemalu ternyata lebih ke mengisi daya gitu ya. Iya. Mungkin dia tuh gak pemalu tapi kayak gak suka di keramaian gitu ya, Betul. kurang nyaman gitu ya. Nah jadi banyak yang salah paham nih. Nah jadi banyak ya pelajaran dari kakak dari PSDM ini ya. Nah jadi buat teman-teman gitu ya, kalau jika ingin meningkatkan personal branding itu jangan takut mencoba dan jangan pemalu intinya banyak kan. Betul. Dah kak sekian, terima kasih ya kak ya. Terima kasih sudah datang ke acara podcast ini ya kak ya. Juga aku udah diizinin untuk sharing-sharing di sini. Iya, Terima kasih ya. Aku juga jadi banyak pembelajaran dari kakak cara buat CV portofolio. Terima kasih banyak ya Terima kak. kasih semuanya. Bye bye.